Fight of Legends. Download now on Play Store and App Store. Perjuangannya berat banget, luar biasa Ki. Hinaan, cemoohan orang-orang. Beberapa ayat yang untuk menangkal sihir, ayat untuk menangkal. Ini ada tanda kutipnya nih. Al-Falaq, An-Nas itu untuk memohon ke. Di program kami akan mencoba untuk membantu memberikan solusi bagi permasalahan atau penyakit bersama dengan Ustadz tercinta kita, Ustadz Dan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz kali ini ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah selalu sehat ya. Pak Ustadz, tema kita pada malam hari ini adalah tentang fenomena ilmu hitam dan sihir. Dalam agama kita, apakah sesungguhnya ilmu sihir itu hakiki, Pak Ustadz? Kalau ilmu sihir itu bukan hakiki, dia idofi, jadi masih bisa bersentuhan dengan manusia. Jadi beberapa kasus yang kita tangani itu sebenarnya ada sihir, ada ilmu yang orang tersebut punya. Jadi itu idofi, jadi bersentuhan dengan manusia dan bisa dirasakan. Jadi kalau jin itu akan bersentuhan dengan manusia, bisa dirasakan. Kalau maunya malaikat nggak bisa. Kalau seseorang bisa melihat jin, dia tidak akan mampu bisa melihat malaikat kecuali dia mati. Oke, Pak Ustadz, tapi kalau misalkan nih beberapa ciri-ciri orang yang terkena ilmu sihir atau ilmu hitam, apakah saya sebagai orang awam bisa melihat atau hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat atau merasakan, Pak Ustadz? Ya, kalau saya bisa aja orang tertentu ya. Kalau orang awam itu nggak bisa, kecuali orang awam itu oleh orang-orang pintar. Orang-orang pintar itu katanya dibuka mata batin. Itu titipan istilahnya. Jadi dibuka mata batin itu titipan. Dia isi dengan ilmunya, dibaca-bacain, kemudian tempelin ke mata atau dipegang, kemudian orang itu bisa melihat. Nah itu titipan. Ya itu sama. Jadi pada waktu dia sudah ilmu jinnya itu mengunci dengan mata, ya dia bisa melihat makhluk-makhluk itu. Karena interaksinya seperti itu. Tapi jujur saya nggak bisa seperti itu. Nah Pak Ustadz, apakah Rasul mengajarkan kita sebagai umat Islam ada berbagai cara untuk menangkal serangan-serangan ilmu sihir tersebut, Pak Ustadz? Rasul itu sebenarnya kalau mengajarkan tidak. Tetapi di dalam Quran itu sudah dijelaskan tentang beberapa ayat yang untuk menangkal sihir. Ayat untuk menangkal. Ini ada tanda kutipnya nih. Al-Falaq, An-Nas itu untuk memohon kepada Allah agar agar sihir itu tidak masuk. Memohon ini ceritanya. Jadi ayat Al-Falaq, An-Nas ini tidak bisa serta-merta dikatakan bahwa ayat ini untuk menangkal sihir. Enggak seperti itu. Ayat itu doa kita kepada Allah. Sama seperti, ya Allah aku mohon agar engkau selamatkan aku dalam perjalananku. Amin, sama. Persoalan nanti Allah itu mau menyelamatkan seseorang yang berdoa ingin diselamatkan atau dia orang tersebut ditabrakan, itu haknya Allah. Jadi nggak bisa umpamanya setelah dia itu umpamanya baca Al-Falaq kemudian An-Nas kemudian sihir tidak masuk, belum bisa, nggak bisa dikatakan seperti itu. Dan itu tidak menjadi satu garis besar bahwa dengan membaca itu kemudian Allah langsung mengabulkan, enggak seperti itu. Yang dilihat oleh Allah Ta'ala untuk mengabulkan seseorang berdoa itu sebenarnya amal soleh. Amal soleh seseorang bagaimana? Nah itu sudah tertulis dalam Quran. Wa yastajibul ladzina amanu wa amilus sholihat, dan Allah akan mengabulkan doa orang beriman serta mengerjakan amal soleh. Mengerjakan amal soleh. Amal soleh itu apa? Sholat. Amal soleh itu lainnya apa? Puasa, baca Quran dan sebagainya. Yang lain itu apa? Yang lain tuh kita tidak hanya cuma sholat, puasa, berzakat, ya kemudian yang lain yang wajib kita kerjakan. Amal soleh itu termasuk berkata-kata baik, niatnya karena Allah Ta'ala. Itu amal soleh. Berpikiran baik karena Allah Ta'ala, karena kita tidak boleh untuk suudzon pada orang. Pada waktu kita itu berpikir yang baik karena Allah, itu amal soleh. Kemudian kita sedekah, niatnya satu lillahi ta'ala. Itu amal soleh. Kalau kita sedekah niatnya duniawi agar Allah membalas, itu dunia, nggak akan dapat nanti di akhirat. Itu tidak bisa dikategorikan itu amal soleh. Nah itulah yang akhirnya iman seseorang itu rontok duluan. Sehingga pada waktu sudah dia
kenapa, kemudian dia baca ayat tersebut ya nggak dikabulkan sama Allah Ta'ala. Bukan salahnya Allah kalau saya. Salahnya dia sendiri, kenapa dia sejak awal itu tidak mau ngikutin aturan main Allah. Jangan gibah, dia gibah. Jangan alay, malah menjadi-jadi. Nah kan begitu. Jangan alay, malah menjadi-jadi. Malah menjadi-jadi. Oh, alay nggak boleh ya? Ya nggak boleh lah. Ngalay nggak boleh ya? Iyalah. Dengar, ngalay nggak boleh ini. Tapi saya mohon maaf nih, saya masih ada satu pertanyaan terakhir Pak Ustadz. 10 pertanyaan insya Allah saya jawab. Pak Ustadz, iya. Pandangan Bapak tentang orang-orang yang percaya, konon katanya beberapa tumbuhan kalau ditanam di depan rumah katanya sih membawa ajaran agama kita, syariah Islam katanya. Boleh ini tanam ini bisa menangkal ilmu sihir. Ini jatuhnya jadi apa nih Pak? Haram? Nggak boleh. Haram jadi jatuh. Iya, itu nggak boleh. Jadi yang sebenarnya menangkal ilmu sihir, telur santet itu bukan tanamannya. Tuh. Tetapi adalah iman seseorang kepada Allah Ta'ala itu akan ilmu sihir malas dia masuk. Jadi kalau umumnya Mas Robi melihat beberapa kali saya bantu doa, itu kan doanya biasa, tapi fokus. Kalau ini dia dosa, ya mohon diampunkan dosanya. Kalau ini dari ilmu orang tua, ya dimohonkan ampunan. Kalau ilmu itu musyrik, mau dimohonkan ampunan dosa musyrik orang tuanya. Kemudian dimohonkan keluar, udah begitu aja. Nanti biar Allah itu punya banyak ragam anak buah ceritanya, entah malaikat entah siapa ini punya. Pada waktu kita berdoa ya Allah hanya melihat siapa yang berdoa. Kan gitu. Jadi bukan karena ada tanaman ini ilmu sihir nggak bisa masuk, ini kata siapa ya. Kalau mau ini kata ustadz, ustadznya harus belajar dulu tauhid yang baik, jangan seperti itu. Jadi haram hukumnya Pak Ustadz ya. Itu kita memiliki seorang bintang tamu, kali ini adalah seorang wanita. Ia adalah seorang penyanyi dan konon katanya memiliki indera keenam. Langsung saja saya panggilkan Maggie Diaz. Assalamualaikum Maggie. Silakan duduk langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Maggie, assalamualaikum, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Tema kami malam hari ini adalah seputar tentang ilmu sihir dan juga ya yang berhubungan dengan santet dan lain-lain. Maggie punya pengalaman atau mungkin keluarga pernah jadi korban kah? Kalau seputar ilmu sihir atau santet sih kayaknya aku belum pernah ya, tapi